Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ilal Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala nafanallahu bihim wa bi'ulumihim wa bikutubihim fid dharain amin. Wa an ummil mu'minina Ummi Salamata binti Abi Umayyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasbihu junuban min jima'in thumma yaghtasilu wa yasumu wa la yaqdi. Rawahu Syaikhan wa lafdhu li Muslimin. Hadis yang ke-17 diriwayatkan dari Ummul Mukminin, salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah binti Abi Umayyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'in. Bahwasanya dahulu Nabi Muhammad SAW pernah bangun pagi-pagi dalam keadaan junub min jima'in, sebab berhubungan badan atau berjima dengan istri beliau. Tsummayaghtasilu, kemudian setelah itu beliau mandi, yaitu mandi janabah. Tsummayasumu, setelah mandi janabah beliau berpuasa. Wala yaqdi, dan beliau tidak mengqadha puasanya, seperti itu. Rawahu Syaikhan, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nomor hadis 1932 dan hadis diriwayatkan juga oleh Imam Muslim nomor hadis 1109. Hadis ini di lafadznya milik Imam Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Jarud, dan juga Imam Al-Baihaqi. Syekh Zakaria Al-Ansari berkata, wa fihi, dalam hadis ini kita mendapatkan faidah jawazu saumil junubi hatta law kana ma'a tulu'il fajri mujami'an. Beliau berkata, bolehnya berpuasa bagi orang yang dalam keadaan junub. Bahkan jika seseorang sedang berhubungan badan gitu ya, bersamaan dengan terbitnya fajar. Kemudian tapi disebutkan naza'a halan. Lalu ia segera naza'a, langsung dicabut juga, langsung berhenti. Sahha saumuhu wa in anzala. Maka puasanya tetap sah meskipun ia inzal, meskipun dia mengeluarkan air mani atau sperma. Litawalludihi min mubasyaratin mubahin. Karena hal tersebut muncul dari perbuatan yang awal ya, bukan setelah azan, tapi sebelumnya, mubasyaratin mubahin, perbuatan awal yang diperbolehkan. Jadi ikhwah, batas, mohon maaf ya, berhubungan suami istri itu sampai azan subuh. Seperti itu. Sebenarnya patokannya bukan azan subuh ya. Patokannya itu terbitnya fajar. Tapi kan di kita susah ya, apalagi kalau dalam rumah ya. Ketika terbitnya fajar, maka sudah tidak boleh berhubungan badan lagi. Kalau masih berhubungan badan ya kena kafaroh nanti. Seperti itu. Kemudian juga ketika kita berpuasa, jadi mandi junub itu tidak harus sebelum subuh. Mandi junub tidak harus sebelum subuh. Sesudah subuh juga boleh. Contoh, selain ini ya, selain nanti juga kita bahas, selain junub sebab berhubungan sama istri, misal ada perempuan haid. Haidnya berhenti jam 2 pagi. Haidnya udah berhenti, darahnya sudah berhenti jam 2 pagi. Tapi dia boleh nggak setelah dia haid, dia sahur, niat puasa, aku berniat puasa Ramadan esok hari? Jawabannya boleh. Ternyata dia mandinya itu habis subuh, misal jam 5. Apakah puasanya sah atau tidak? Jawabannya sah. Karena darahnya sudah berhenti. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau misalkan dia berhenti darahnya jam 2 misal, tapi ketiduran,
Dia udah niat saya melihat puasa Ramadan esok hari, tapi ketiduran. Kemudian subuhnya ketinggalan, kesiangan misal. Apakah puasanya tetap sah? Jawabannya tetap sah. Begitu. Kenapa? Karena darahnya sudah berhenti. Dia tinggal mandi aja. Maka di sini di catatan kaki ikhwah disebutkan. Wa fihi dicatatkan lagi disebutkan anna taharata minal janabati laisat syarton li sihhati saum. Bersuci dari janabah bukanlah syarat sahnya puasa. Wal aslu dan asalnya dalilnya ya nasul Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka sekaranglah campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Makanlah dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu minal fajar. Ini sudah kita bahas ya. Seperti itu. Wadzalika ra'yu umumil fuqaha. Dan ini merupakan pendapat mayoritasnya fuqaha. Li'annal ayah, karena ayat ini afadat illa ta'ami wal jima' hatal fajr. Menunjukkan halalnya makan dan jima hingga waktu fajar. Falau lazima sha'ima ghusl janabah qabla al-fajri lama kana hunaka hillun ila tulu'il fajr. Seandainya orang yang berpuasa diwajibkan mandi janabah sebelum fajar agar puasanya sah ya, maka tentu tidak ada lagi hilun, tidak ada lagi kehalalan berjima hingga terbitnya fajar. Karena kan butuh waktu, ikhwah. Namanya mandi. Wa kadza lawin qata'a. Nah, ini disebutkan. Wa kadza lawin qata'a damul haidi wa nufasa filail. Tsumma tala'al fajru qabla iktisalihima. Sahha shaumuhuma. Demikian juga andai kata orang yang haid atau yang nifas darahnya sudah berhenti di malam hari. Tadi kita contohnya jam 2 ya. Tsumma tala'al fajru qabla igtisalihima. Ternyata fajar sudah terbit, udah masuk subuh nih. Dan keadaan mereka berdua belum mandi, tapi udah niat puasa. Sahha shaumuhuma, maka puasanya sah. Wa yujibu 'alal jami'i itmamuhu, dan wajib bagi mereka semua yang tadi kita sebutkan itu menyempurnakan puasanya. Sawa'un tarakul ghusla amdan aw sahwan bi udhrin am bi ghairihi. Baik dia mandinya itu sebab sengaja memang ditinggalkan, dia nggak mau mandi sebelum subuh sengaja, atau lupa sebab adanya uzur ataupun tidak. Wa hadza madhhabul ulama'i kaffatan. Dan ini adalah pendapat mazhab seluruh ulama, atau kita bilang ijma ya. Wah, seperti itu. Hadis 17, apakah bisa dipahami ikhwah? Apakah bisa dipahami? Atau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Jadi berjima batasnya sampai fajar, ya begitu juga makan, minum sampai terbitnya fajar. Tapi untuk hati-hati sebelum fajar ya kita udah beres makan dan lain sebagainya. Makanya waktu imsak itu lampu kuning ya. Kalau bisa sudah tidak makan dan minum lagi. Habis imsak boleh makan dan minum? Jawabannya boleh. Karena batasnya itu sampai terbitnya fajar. Tapi kan kita antisipasi. Kita antisipasi. Kita masuk sekarang, bisa dipahami ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masuk hadis yang ke-18. Wa bihi ilahi qala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu, rawahu Syaikhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, hadis ini diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, bahwasanya beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia sementara dia masih memiliki puasa, masih memiliki hutang puasa, maka walinya
berpuasa untuk orang yang meninggal tersebut. Jadi orang yang meninggal punya hutang puasa, maka walinya gitu ya berpuasa untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Rawahu Syaikhan. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nomor hadis 1952, Imam Muslim nomor hadis 1147. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, dan Imam An-Nasa'i. Syekh Zakaria Al-Ansari berkata, wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain disebutkan, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau berkata, inna ummi matat wa 'alaiha saumu syahrin fa aqdihi anha. Dalam riwayat yang lain, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Beliau berkata kepada Nabi, sesungguhnya ibuku telah wafat dan ibuku memiliki hutang puasa 1 bulan. Apa aqdihi anha? Apakah aku mengkodok puasa ibuku tersebut? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ara'aita law kana 'alaiha daynun akunta taqdihi? Bagaimana, kata Nabi SAW, Nabi balik nanya, bagaimana menurutmu kalau ibumu punya hutang, apakah harus engkau lunasi? Qala, kemudian laki-laki menjawab, na'am, iya, kalau ibuku punya hutang harus dilunasi. Qala, maka Nabi Muhammad SAW menjawab, fadainullahi ahaqqu an yuqda. Maka dari itu, kata Rasulullah, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi. Nah, hutang ke manusia aja harus dibayar gitu. Apalagi hutang kepada Allah. Seperti itu, ikhwah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain itu disebutkan, ikhwah. Dalam riwayat yang lain disebutkan badalu rajulin imra'atun wa badalu syahrin nazrun. Dalam riwayat yang lain itu bukan laki-laki ya yang mendatangi Nabi, tapi perempuan. Dan di dalam riwayat yang lain juga bukan puasa 1 bulan, tapi puasa nazar. Seperti itu. Jadi ada beberapa riwayat. Kita masuk catatan kaki dulu, ikhwah. Hadis tadi itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga dari jalur Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yani fadainallahi ahaqqu an yuqda. Hadis tersebut. Kemudian perbedaan riwayat juga badalu rajulin imra'atun wa badalu syahri nadhrun itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas juga radhiyallahu anhuma, oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Jadi kalau kita baca kitab hadis banyak nanti wah perbedaan redaksinya dan maknanya hampir sama ya. Ada seseorang datang pada Nabi menanyakan tentang puasa orang tua mereka, seperti itu. Dalam satu riwayat puasa 1 bulan, dalam riwayat yang lain itu puasa nazar. Syekh Zakaria Al-Ansari berkata, wa fi dzalika, nah di dalam hadis ini Syekh Zakaria berkata, anna man mata wa alaihi saumun sama anhu waliyuhu wa huwa huna qaribuhu illam yakun asiban wala warisan. Dalam hadis ini kita mendapatkan faidah, ikhwan. Bahwasanya barang siapa yang wafat dan masih memiliki hutang puasa, maka walinya berpuasa untuk orang yang meninggal tersebut. Nah, sekarang siapa sih yang disebut dengan wali? Wa huwa huna, dan adapun wali yang kita maksud di sini adalah qaribuhu wa illam yakun asiban wala warisan. Adalah yang dimaksud wali di sini adalah kerabatnya, meskipun bukan asobah atau ahli waris. Yang penting masih saudara gitu, ikhwah. Masih saudara lah. Wasawaun awsa bihil mayitu amla. Baik si mayit itu memberikan wasiat kepada orang tersebut ataupun tidak. Misalnya aduh, sebelum meninggal si mayit ngasih wasiat. Sepertinya umurku sudah tidak panjang lagi. Aku mewasiatkan kepada engkau, tolong bayar puasaku.
Nah, ataupun enggak, itu boleh dia nanti berpuasa untuk si mayit. Wa fil mas'alati qaulani li Syafi'i, dalam permasalahan ini ada dua pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Asyruhuma, pendapat yang paling masyhur adalah annahu la yusamu lahu anhu kama la yusalla anhu. Pendapat yang pertama adalah tidak boleh berpuasa, bukan tidak boleh ya, maksudnya tidak harus melaksanakan puasa dan tidak harus mensolati hutangnya si mayit. Ini sudah kita pernah bahas di bab sholat, ikhwah. Kita sudah pernah bahas di bab sholat, dan yang paling bagus bisa dilihat di Fathul Mu'in, termasuk bagus ya, ikhwah ya, dibaca di I'anatul Talibin tentang orang yang meninggal memiliki hutang puasa, memiliki hutang sholat, gitu. Pendapat yang masyhur adalah si mayit itu puasanya tidak perlu dibayar, dalam artian nggak usah berpuasa, tidak juga disolatkan. Jadi kalau ada orang tua yang memiliki hutang puasa, bukan dibayar pakai puasa, ikhwah. Begitu. Dalam mazhab kita nanti juga di sana ada dibayar dengan fidyah. Seperti itu, ikhwah. Di sini ada catatan kaki disebutkan wa hadza madzhabuhu al-jadid. Ini adalah pendapat jadidnya Imam Asy-Syafi'i. Ini qaul jadid ya. Seperti itu. Ini sering kita dengar qaul qadim dan qaul jadid. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, wa ajma'al muslimuna bi ghairi khilaf. Imam Qurtubi mengatakan umat muslim, ini para ulama maksudnya, sepakat tanpa adanya khilaf annahu la yusalla an ahadin fi hayatihi wala ba'da mautihi. Bahwasanya disebutkan ya ikhwah, seseorang tidak boleh menyolatkan orang lain, ya ini menggantikan sholat fardhu ya, baik saat orang tersebut masih hidup maupun setelah wafat. Wa ajma'u, dan para ulama juga sepakat annahu la yasumu ahadun an ahadin fi hayatihi wa innamal khilaf fi dzalika ba'da mautihi. Dan ulama juga sepakat bahwasanya seseorang tidak boleh berpuasa atas orang lain ketika orang lain tersebut masih hidup. Ya iyalah ya ikhwah, kewajiban sholat kan fardu ain bagi masing-masing ya. Nah, kata Imam Qurtubi disebutkan wa innamal khilafu fi dzalika ba'da mautihi. Nah, tapi ada khilaf nih. Ketika orang tersebut sudah wafat. Wa inna malam yaqul Malik bil khabari li umurin zikriha atau li umurin zakaroha. Disebutkan bahwasanya adapun Imam Malik tidak mengambil hadis tersebut, yakni tentang wali berpuasa untuk mayit, karena alasan-alasan tertentu yang beliau sebutkan. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Jadi pendapat pertama ikhwah dalam mazhab kita, ketika ada seseorang wafat, kemudian punya hutang puasa, punya hutang sholat, tidak perlu dibayar hutangnya tidak perlu dibayar pakai puasa lagi, dan tidak perlu dibayar pakai sholat lagi. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat kita fikih, ya cukup didoakan gitu ya ikhwah. Watsani, dan pendapat yang kedua, kita kembali ke ucapan Syekh Zakaria Al-Ansari. Syekh Zakaria Al-Ansari berkata, wasani, dan pendapat kedua bagi Imam Syafi'i adalah an yusama anhu. Pendapat yang kedua adalah orang yang wafat tersebut itu disunahkan atau dianjurkan untuk berpuasa. Seseorang atau walinya disunahkan berpuasa untuk si mayit, orang yang meninggal. Qala Nawawiyu, Imam An-Nawawi berkata, pendapat yang kedua ini, walinya berpuasa atas, membayar utang puasa atas si mayit, wa huwa sahihul mukhtar. Ini adalah pendapat yang sahih dan terpilih. Nanti kita bahas. Balis sawabu, bahkan gitu ya, disebutkan balis sawabul jazmu bihi. Bahkan disebutkan jazm, yang benar itu menetapkan pendapat ini.
walau waqafa Syafi'i ala jami'i turuqil hadis lam yukhalif dzalika kama qala al-Baihaqi. Seandainya Imam Syafi'i mengetahui seluruh jalur hadis ini, niscaya beliau tidak akan menyelisihinya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi. Qala Imam Al-Baihaqi berkata, wa huwa alladhi sahahahu muhaqqiqu ashabina al-jami'una bainal fiqh wal hadis lil akhbari sahihati sharihah. Intah. Imam Al-Baihaqi berkata, inilah yang disahihkan oleh para peneliti ya, muhaqqiqu ashabina, para peneliti dari kalangan sahabat kami, ini mazhab Syafi'iyah, yang menghimpun al-jami'una baina fiqh wal hadis, yang menghimpun antara ilmu fikih dan hadis, lil akhbari sahihati as-sharihah, karena adanya dalil-dalil yang sahih dan sharih dan tegas. Intaha, selesai. Nah, jadi menurut mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu ada dua pendapat. Yang pertama, tidak perlu dibayar, tidak perlu berpuasa, walinya tidak perlu berpuasa untuk si mayit. Dan yang kedua, si walinya berpuasa. Nah, tentunya nanti kalau kita baca kitab fikih yang lain, si wali juga boleh bayar fidyah. Seperti nanti kita bahas. Tadi disebutkan, kata Imam Nawawi, pendapat ini adalah pendapat sahih yang terpilih. Kita masuk ke catatan kaki. Lisihatil hadithi faqad rawahu syaikhan. Karena untuk kasus ini, itu terdapat kesahihan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Faqad tawaqqafa fihi asy-Syafi'i awalan li bayani sihhatihi fa in sahha fa huwa madhhabuhu. Imam Syafi'i awalnya bersikap tawakuf, yakni menahan diri untuk memastikan kesahihannya. Namun beliau punya prinsip, Imam Syafi'i punya prinsip in sahha fa huwa madhhabuhu. Ya, ini apabila hadisnya itu sahih, maka itu adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Wa qala bihi jama'atun minhum wa qala bihi jama'atun minhum Ishaq wa Abu Thur wa Ahlu Zahir wa Ahmad wal Laits wa Abu Ubaid illa annahum khassasuhu bin nadhar. Berkata sekelompok ulama, di antaranya ada Ishaq, Abu Thur, Ahlu Zahir, Imam Ahmad, Al-Laits dan Abu Ubaid. Hanya saja mereka mengkhususkan pada puasa nazar saja. Warawa mithluhu warawa mithlahu an Syafi'i, dan riwayatkan juga atau warwa ya. Warwa mithluhu an Syafi'i, dan hal yang serupa juga diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya dua pendapat ya. Kemudian tadi ucapan Imam Al-Baihaqi bahwasanya menurut para peneliti atau orang-orang pentolannya mazhab Syafi'i gitu ya, pendapat walinya itu berpuasa itu pendapat yang terpilih gitu ya, karena lil akhbari sahihati sharihah. Disebutkan dalam catatan kaki, wahiyal lati tamma thubutuha kama ra'aita fi ta'liqatis sabiqah. Dan pendapat ini yang sabit sebagaimana telah engkau lihat di catatan kaki sebelumnya. Wa dhahaba fuqaha ul Hanafiyah wal Malikiyah, para ahli fikih Hanafiyah dan Malikiyah itu berpendapat ila annahu la yujzi'u siyamul wali wala ghairuhu anil mayyiti. Mereka berpendapat bahwa tidak sah puasa wali maupun orang lain untuk menggantikan puasanya si mayit. Ayu siyamin wajaba. Apapun jenis puasa yang diwajibkan atau wajib. Istidlalan bi umumatil adillati allati tujibu alal mukallafi ada al-fardi bi nafsihi. Dalilnya apa? Alasan mereka adalah karena keumuman dalil yang mewajibkan seorang mukallaf menunaikan kewajiban oleh dirinya sendiri, atau yang kita sebutkan fardu ain itu ya. Wasaumu ibadatun badaniyatun mahdhatun la tadkhuluha an-niyabatu anil hayyi bil ijma. Dan puasa adalah ibadah badaniyah yang murni,
yang tidak bisa diwakilkan bagi orang yang hidup menurut ijma para ulama. Wa kadzalikal mayyitu walakin yut'amu anhu an kulli yaumin fidyatul fitri. Begitu pula bagi orang yang sudah wafat. Namun si mayit tersebut tetap harus diberi makan. Maksudnya diberi makan tuh dikeluarkan fidyahnya, ikhwah. Tetap harus kita memberikan makan ke orang lain, yakni membayar fidyah untuk setiap hari yang ditinggalkan puasanya. Makanya kalau kita fikir pendapat dalam mazhab kita ada 3, ikhwah ya. Tidak dibayar kewajibannya, diganti puasanya, dibayar pakai fidyah. Seperti itu. Qala fil mufhim, penulis kitab Al-Mufhim berkata, qauluhu ucapannya, ya ini ucapan Nabi Muhammad SAW, laukana ala ummika dainun akunta qadihi, apabila ibumu memiliki hutang, apakah engkau akan melunasinya? Kata penulis kitab Al-Mufhim, itu musyirun bi anna dzalika ala nadbi lima ta'at bihi nafsuhu. Mengisyaratkan, ucapan Nabi itu mengisyaratkan bahwa hal itu hukumnya sunnah mandub berdasarkan kerelaan hati si wali. Itu ya, kerelaan hati sendiri. Li'annahu la yajibu ala waliyil mayyiti an yu'addiya min malihi anil mayyiti dainan bil ittifaq. Sebab secara ittifaq, secara kesepakatan para ulama, tidak wajib bagi walinya si mayit untuk melunasi hutang mayit dari harta pribadinya. Lakin man tabarra'a bihi intafa'a bihil mayyitu wa bari'at zimmatuhu. Namun jika dia sukarela gitu ya melakukannya, maka mayit akan mendapatkan manfaat dan tanggungannya terbebas. Wa yumkinu an yuqala, kemudian disebutkan dan dapat pula disebutkan ya, ya. Inna maqsuda syar'i anna waliyal mayyiti idza amila bin nafsi min saumin aw hajjin aw ghairi fasayyarahu lil mayyiti intafa bihi al mayyitu. Atau juga punya syarat begini, ya. Maksudnya syariat adalah jika wali si mayit itu beramal sendiri seperti misalkan puasa atau haji gitu ya, lalu ia tunjukkan pahala untuk si mayit, maka mayit tersebut bisa mendapatkan manfaat dan pahalanya wa wasala ilaihi thawabuhu, dan pahalanya bisa didapatkan oleh si mayit. Wa ya'tadidu dzalika bi annahu syabbaha qada as-saumi bi qada ad-dain. Kenapa? Karena kalau kita lihat di hadis tadi ya, ikhwan ya, hal ini dikuatkan dengan penyerupaan qada puasa dengan pelunasan hutang. Wad-dainu innama yaqdihil insanu an ghairihi min malin hasalahu li nafsihi. Yang mana utang itu dilunasi seseorang untuk orang lain itu ya, dari harta miliknya sendiri. Tsumma ba'da dzalika yaqdihi an ghairihi aw yahabahu. Kemudian ia berikan atau hibahkan untuk melunasi hutang orang lain tersebut, dihibahkan atau langsung dilunasi. Jadi disamakan antara hutang uang gitu ya, atau materi disamakan oleh Nabi SAW dengan hutang puasa yang mana di dalam hadis tersebut. Begitu ya. Kemudian Syekh Zakaria Ansori berkata, ini ucapan beliau di bab yang terakhir ini, di akhir bab ini, Syekh Zakaria Ansori berkata, wa faraqas salata bi anna lis-saumi badalan fil jumlati kama fil kafarati bi khilafis shalah wa ammal ajnabiyyu fala yasumu 'anil mayyiti illa bi idzni minhu aw min qaribihi. Disebutkan bahwasanya puasa berbeda dengan sholat karena puasa memiliki pengganti seperti fidyah, kafarat gitu ya. Secara umum berbeda dengan sholat. Berbeda dengan sholat. Badalan fil jumlah kama fil kafarah bi khilafis shalah. Berbeda dengan sholat. Jadi kalau untuk si puasa ini khusus gitu ya. Makanya kalau kita baca kitab fikih nanti dibaca ya atau disimak di dalam kitab Fathul Wahhab.
Kemudian itu kan tadi di hadis disebutkan apabila walinya yang berpuasa. Bagaimana kalau orang asing? Nggak ada hubungan kerabat. Ada orang asing pengen bayar puasanya si mayit. Orang asing nih. Wa ammal ajnabiyyu fala yasumu 'anil mayyiti illa bi idzni minhu aw min qaribihi. Adapun orang asing itu tidak perlu berpuasa gitu ya, atau tidak boleh berpuasa untuk mengganti puasanya si mayit kecuali dengan izinnya si mayit tersebut, yakni sebelum beliau wafat ya. Kita nyebutnya wasiat atau izin dari kerabatnya si mayit. Izin dari keluarganya si mayit. Seperti itu. Selesai ikhwah, bab kita di bab awal ini kita siam dan kita mendapatkan beberapa faidah. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita belajar fikih, apalagi nanti kalau ikhwah buka kitab-kitab yang besar ya, seperti Majmu gitu ya, apalagi kitab-kitab Muqarronah, fikih Muqarronah yang 4 mazhab, tentunya pendapatnya lebih banyak lagi. Nah, itu jangan heran. Kalau kita belajar fikih, itu pasti ada perbedaan pendapat. Seperti itu. Jadi ikhwah, itulah kajian kita pada malam hari ini. Sebelum diakhiri, ada yang ditanyakan, didiskusikan atau ditanyakan ikhwah? Untuk bab selanjutnya kita masuk bab shaumi tatawwu'i wa ma nuhiya an saumihi. Kita masuk ke puasa sunnah sama hal yang dilarang ya dari puasa tersebut. Ada beberapa puasa yang dilarang, ada puasa yang disunahkan. Di hadis ke-18 kita mendapatkan faidah. Yang pertama, puasa, ingat ini kaulnya Imam Syafi'i itu ada 2. Yang pertama, apabila si mayit memiliki hutang puasa, maka ahli warisnya atau walinya tidak perlu membayar hutang puasanya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagai Imam Nawawi katakan, wahwa sahihul mukhtar. Pendapat yang kedua ini adalah si walinya itu disunahkan membayar puasa si mayit. Seperti itu. Jadi pendapat dalam mazhab kita ada 2 tentang hutang mayit yang meninggalkan atau memiliki hutang puasa. Dan tadi sudah kita bahas juga dalil-dalilnya. Seperti itu ya. Dan yang berpuasa atas si mayit adalah waliyuhu ay qoribuhu. Ini kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya. Adapun orang ajnab, ini orang asing, itu harus dapat izin terlebih dahulu. Seperti itu. Kita masuk ke pertanyaan. Hukum mandi sebelum sholat Jumat ketika Ramadan, hukumnya tetap sunnah. Hukumnya tetap sunnah. Tidak ada perbedaan baik di dalam Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Yang perlu hati-hati adalah, ini Al-Fakir kirim ya. Kita harus hati-hati ya ketika mandi. Ada mandi yang dianjurkan, ada mandi yang mandi biasa. Seperti itu kan. Bentar, Al-Fakir kirim ya. Mandi. Bisa dilihat di atas. Di halaman 43. Nih, ya. Aduh, sebentar, salah. Al-Fakir kirim ke grup ya. Hukum mandi di siang hari ketika bulan Ramadan. Tapi ini judulnya lebih spesifik lagi, Ikhwah. Waduh, bentar, Al-Fakir. Copy dulu, bentar, Ikhwah. Judulnya hukum air yang masuk ke dalam tubuh tanpa sengaja saat mandi bagi orang yang berpuasa.
Mau mandi sebelum sholat Jumat atau mandi yang lain bebas ya, wah tetap mandi ya mandi, tidak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah bagaimana kalau misalkan airnya itu masuk ke dalam tubuh, ketelen. Kalau sengaja pasti batal. Pertanyaannya, tidak sengaja mandi nih, nggak sengaja ketelen. Hukumnya gimana? Tergantung mandinya. Dibaca tuh ya. Jika mandi yang dilakukan adalah mandi yang dianjurkan oleh syariat, baik wajib seperti mandi janabah atau sunnah seperti mandi Jumat, maka air yang masuk tanpa sengaja tidak membatalkan puasa. Jika mandi tersebut dengan cara mengguyurkan air ke badan. Jika dengan cara menyelam ke dalam air, maka hukum puasanya batal. Ini nanti ada catatan juga nih. Nanti dibaca tuh halaman 43. Jika mandi yang dilakukan adalah mandi yang tidak dianjurkan oleh syariat, ya ini mandinya cuma mandi, ya kita aja mandi pagi gitu ya, hanya mubah saja, seperti mandi untuk menyejukkan atau membersihkan badan, maka air yang masuk ke dalam badan atau ke dalam tubuh bisa membatalkan puasa, meskipun masuknya tanpa sengaja, baik dengan cara mengguyurkan air ataupun menyelam. Normalnya kita kalau mandi nggak masuk ke dalam tubuh ya, wah. Normal ya, kecuali kalau kita mungkin mandinya sambil mulutnya kebuka atau telinganya sengaja diiniin atau hidungnya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itu hukum air yang masuk ke dalam tubuh tanpa sengaja saat mandi bagi orang yang berpuasa. Jadi untuk sholat Jumat tetap mandinya tetap sunnah ikhwah. Tapi hati-hati ya. Seperti itu. Ada lagi ikhwah? Itu kitab Takriratus Sadidah ya, yang Al-Fakir kirim. Yang tadi dibaca. Baik, ahsanallahu. Bermain ski atau berselancar di atas es itu kan perkara duniawi ya, Pak. Boleh-boleh aja. Olahraga ketika puasa boleh-boleh saja ya. Selama itu tidak membuat apa ya? Ada kemungkinan batal puasanya gitu ya, Pak. Entah kecapean atau apa. Nah, kalau misalkan udah yakin bisa kecapean dan bikin batal, lebih baik tidak melakukan olahraga tersebut. Hukum yang duniawi seperti ini ya, itu boleh-boleh saja, mubah. Asalkan ya kalau syarat-syarat yang lainnya seperti ini untuk aurat dan lain sebagainya, itu di luar konteks permainannya ya. Gitu. Ya ada beberapa permainan yang dilarang, ada yang khilaf, ada yang diperbolehkan. Ya bermain ski dan selancar itu olahraga. Boleh-boleh saja. Tapi ada lagi, wah. Nanti bisa disimak lagi ya. Beberapa rekaman sudah Al-Fakir kirim di YouTube. Nanti bisa disimak ya. Di YouTube sudah sampai kajian yang ke-8. Sudah sampai ke kajian ke-8. Nanti insya Allah Fakir upload lagi. Karena Google Drive-nya penuh ikhwah. Biasanya kita upload di Google Drive ya. Seperti itu. Beberapa kajian masih ada di Google Drive, tapi udah 90%. Al-Fakir sudah beli storage lebih, tapi karena masih tetap aja penuh ikhwah. Jadi sebagian kajian sudah Al-Fakir pindahkan ke YouTube. Atau ikhwah bisa downloadin dulu aja ikhwah yang di Google Drive ya.
Wah, itulah kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kajian kita pada bab selanjutnya. Masih tentang puasa. Kita bahas tentang puasa sunnah dan puasa yang dilarang. Seperti itu. Jadi kita punya persiapan nih setelah Ramadan selesai. Ada challenge apa lagi nih? Puasa apa lagi nih yang harus kita tuntaskan? Seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita tahu ada puasa sunnah, tidak puasa sama sekali seumur hidup sekali, wah, minimal ya. Kalau kita baca kitab Al-Adhkar, minimal kalau kita tahu kesunahan, minimal seumur hidup sekali lakukan. Amalan-amalan ya maksudnya. Seperti itu. Sholat gerhana. Gerhana udah berapa kali nih? Ya, mungkin bisa beberapa tahun ada gerhana. Masa kita nggak pernah sholat gerhana? Gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih. Untung udah masuk ya. Pertanyaan yang ada di catatan Al-Fakir jawabnya di majlis sih, ya. Seperti itu. Di sini ada pertanyaan, ini pertanyaan bagus. Ada kondisi beberapa orang kan berbeda-beda. Ada yang gusinya gampang berdarah. Darah dihukumi najis, betul. Seperti itu. Sadari tanpa keluar. Nah, ini beda ya, pertanyaannya, ada orang yang selalu keluar darah. Ada orang yang selalu keluar darah ini ya, tetap hukum darahnya najis. Tapi orang yang seperti ini mungkin kita anggap sakit gitu ya. Darahnya keluar terus, itu disebutnya darahnya ma'fu anhu. Darahnya dimaafkan. Jadi hukum asalnya nih, kita normal. Kita normal, di mulut kita ada darah. Itu nggak boleh ditelan. Bisa batal puasa kita ya. Bisa batal puasa kita. Ada darah. Harus kumur-kumur, terus kita buang. Seperti itu. Nah, adapun orang yang kena penyakit, seperti itu ya, itu diberi keringanan. Al-Fakir kirim ya, sebentar. Ini referensinya juga dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Yang nomor 70 ya, Al-Fakir kirim. Hukum gusi berdarah terus ketika puasa. Hukum gusi selalu berdarah. Selalu berdarah. Gusi selalu berdarah ketika puasa. Nomor 70. Dalam Tuhfatul Muhtaj disebutkan bahwa seorang yang tertimpa masalah dengan darah gusi yang terus keluar, apabila dia menelannya sebab sulit untuk dihindari, maka hal tersebut dimaafkan. Pada masalah ini terdapat rukhsah. Itu ucapan pengarang kitab Takratus Adidah, nukil dari kitab Tuhfatul Muhtaj. Seperti itu. Yang nomor 70. Beda sama orang normal. Itu. Beda sama dengan orang normal. Kadang keluar, kadang tidak, atau gusinya tipis. Jadi dilihat kondisinya ya. Kalau memang suka keluar darah gitu ya. Ya, sulit dihindari itu artinya adalah keluar terus, mau gimana? Kumur-kumur terus tiap menit. Kan ribet ya, maka cukup sekali ini darah nih, cukup sekali kumur-kumur sebagai penanda bahwasanya kita memang berusaha untuk membersihkan mulut kita. Kalau keluar lagi, tidak jadi masalah. Dimaafkan. Seperti itu. Ma'fuan. Itu ikhwah. Bisa dipahami ikhwah? Sama seperti orang gangguan pencernaan. Sama ikhwah, namanya daimul hadas. Tapi kalau dulu kami ikhwah ya bertanya pada Syekh Kamal tentang orang yang kentut terus. Beliau itu nggak tahu kalau ada orang yang kentut terus ikhwah. Karena dalam fikih juga yang sering terkena sakit itu kan beser ya, buang air kecil terus
atau perempuan misalkan keputihan gitu. Tapi sama kok, buang angin terus sama aja. Namanya daimul hadas. Ya, itu ada keringanan. Ada keringanannya. Tapi ada caranya. Orang yang kena gangguan pencernaan tersebut atau buang air kecil terus, itu ada caranya, cara khusus. Namanya orang daimul hadas. Dibahas di sini ya dikit ya. Contoh nih, ada orang beser. Cara wudunya tuh beda ya, cara sholatnya beda. Orang yang beser sebelum sholat harus buang air kecil dulu. Ini ada orang nih selalu buang air kecil. Nah, sebelum sholat buang air kecil dulu. Buang air kecil, terus istinja atau cebok gitu ya. Nah, kemudian setelah buang air kecil ini, dia, mohon maaf, alat vitalnya itu atau kelaminnya ditutup pakai tisu gitu ya, supaya najisnya tidak kemana-mana. Nah, orang yang selalu buang air kecil ini, orang yang beser, itu hanya boleh wudhu ketika sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau belum masuk waktu sholat, dia nggak boleh wudhu. Gitu. Misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan nih. Pas udah azan, baru tuh si orang yang daimul hadas ini, baru dia wudhu. Gitu. Seperti itu ya. Jadi ada treatment khusus bagi orang yang daimul hadas. Pas lagi sholat, karena dia buang air kecil terus pas lagi sholat, tapi kan udah ditandein tisu ya. Pas lagi sholat, buang air lagi. Gitu ya, karena nggak ketahan. Ya lanjut sholatnya, selesain. Kan itu keringanan. Kalau dikit-dikit buang air. Baru 1 rakaat buang air lagi. Nggak beres-beres. Seperti itu. Jadi dalam agama kita, ini ada keringanan ikhwah. Tenang aja. Gitu. Seperti itu ikhwah. Tapi ikhwah, insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Hadza akhirhu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila liqa'il mutajaddid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.